Selamat malam, Om Salim. Selamat malam sama Nerabi. Senang Wah, sekali ketemu. iya. Salam kenal Om Salim dan saya baru pertama kali ini saya bisa Salam ketemu kenal. dengan Om Salim secara virtual nih. Happy banget. Sama-sama, sama-sama. Dawa sami-sami. Orang Jawa mengatakan. Om Salim, ini kita baru pertama kali ketemu dan saya sudah pelajari banyak hal tentang Om Salim, khususnya sebagai praktisi dan juga berkait dengan peneliti dari Candi Borobudur. Saya kira Om Salim adalah orang yang cukup berpengaruh di Nusantara dan sangat menginspirasi kita, terutama tentang Candi Borobudurnya ya. Itu mulai kapan Om Salim bisa punya ketertarikan yang besar dengan Candi Borobudur, Om Salim? Oh, mulainya sebetulnya sudah lama sekali. Waktu saya kuliah tahun pertama di tahun 68, itu sebelum Samanera lahir mestinya. Iya, jauh sekali. Jauh sekali. Nah, itu salah satu topik yang diajarkan adalah Borobudur. Nah, tapi dari situ kemudian lebih banyak pertanyaan daripada sebetulnya yang dibicarakan. Jadi mulainya dari situ. Tapi lama-lama yang betul-betul dalam mungkin beberapa puluh tahun terakhir ini ya, yang membuat banyak, saya nggak sendiri kok, Samanera, banyak sekali teman-teman yang ikut juga prihatin terhadap warisan Borobudur ini berdasarkan pertanyaan yang sangat simpel. Sebab Borobudur ada itu sudah lama, tapi apa yang kita ketahui tentang Borobudur itu sebetulnya tidak memadai, sedikit sekali. Satu. Kedua juga jelas pelestarian Borobudur ini pemugaran pertama yang secara besar-besaran itu di tahun 1911. Ya. Lama sekali. Terus akhirnya dipugar lagi, sehingga Borobudur yang kita lihat ini itu sama sekali tidak bisa dibayangkan pada waktu 1911 pun lain. Betul. Ini jutaan batu dilepas dipasang lagi. Ini luar biasa upaya dari bangsa kita untuk melestarikan ini. Nah, meskipun Borobudur itu terbuat dari batu andesit ya, tapi batu seberapa kerasnya itu akan haus. Nah, kita untuk melestarikan peninggalan nenek moyang kita yang luar biasa ini, saya kira kita harus tahu juga nilai-nilai tentang Borobudur ini sendiri. Sebab nilai-nilai ini nanti kalau semakin kita ketahui, semakin kita bisa, ya mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita, dan bisa kita teruskan ke generasi-generasi yang akan datang. Nah, ini yang motivasi kumpulan banyak orang kok yang mendukung mengenai movement di sini. Mudah-mudahan dengan adanya ide yang menurut saya sangat unik dan luar biasa dari Samanera ini, melihat dari segi mindfulness tentang Borobudur ini juga akan menimbulkan curiosity, keinginan tahu, dan mudah-mudahan akan juga saya punya lebih baik declare tujuan saya pertama punya pamrih ini. Pamrihnya supaya semua yang ikut ini paling tidak ingin ikut melestarikan peninggalan nenek moyang kita yang luar biasa ini. Itu salah satu pamrih. Tapi terima kasih loh Om Salim loh. Seorang yang punya andil besar terhadap Borobudur mau bicara di Taste of Truth. Sebenarnya sudah lama banget loh Om Salim terkait dengan Taste of Truth mau ngundang Om Salim, karena saya pikir ada sesuatu yang sebelumnya kayaknya belum pernah terbahas ya. Tapi di Taste of Truth ini akan fasilitasi Om Salim itu untuk bisa bicara terkait dengan Borobudur. Nah, iya, tapi ini yang ngalir aja ya, Samanera ya, kan nggak ada struktur. Kita juga baru ketemu sebelum kita online, dan senang sekali. Namanya ini intriguing. Ya. Taste of Truth. Truth-nya ini truth apa Samanera? Truth-nya ini adalah berkaitan dengan, kalau kita tahu dhamma rasa, ini kan rasa dhamma ya sebetulnya, rasa kebenaran ya. Nah, ini dikasih sama Bante Santa Cito namanya Taste of Truth jadinya, kalau di Inggris kan. I see. Iya. Sebab kata truth ini juga salah satu kata bahasa Inggris yang
slippery, ya. Oh, Karena truth ini kan bisa kebenaran, tapi sebetulnya dharma rasa ini juga artinya mungkin dharma dalam kata itu the truth, tapi dalam arti kata kenyataan, right? Bukan kebenaran. iya. Sebab benar ini bisa benar salah, tapi it's more like that. But that's one word. Ini saya akan tanya beberapa istilah sama Nera ya, supaya nanti kita bisa. Dan yang kedua ini quantum mindfulness, itu intriguing juga loh. Kok bisa itu gimana? Iya, saya melihat kayaknya ada sesuatu dari mindfulness yang sebetulnya belum terbahas ya, Om Salim, secara core-nya atau intinya atau esensialnya. Nah, ini yang kadang-kadang di barat itu lebih cenderung kebanyakan membicarakan mindfulness itu yang mereduksi sampai sedemikian rupa, sehingga esensi dari mindfulness itu ketinggalan kayaknya. Ibaratnya tuh, contohnya salah satu tokoh itu kan menarik berkaitan dengan mindfulness sampai ke, katakanlah, tinggal sarinya sedikit, dan kemudian ini yang sarinya sedikit ditarik lagi sama orang banyak di barat sana, sehingga yang berkaitan dengan esensi yang dari Buddha Dhamma di timur ini ketinggalan rasanya. Dan saya pikir kayaknya Om Salim bisa memberikan kita juga makna yang baru dari Candi Borobudur loh sebetulnya ya. Iya. Mudah-mudahan. Tapi jadi kuantumnya dalam hal ini konotasinya bagaimana sebenarnya? Kuantum itu kan adalah subatomik ya, adalah sesuatu yang paling, katakanlah, paling esensial dalam kehidupan yang kita. Paling kecil, paling kecil. Right. Betul. Nah, itu makanya ada dari mindfulness yang sebetulnya paling esensial untuk dibicarakan sebetulnya. Yang orang, barangkali mungkin itu sudah, persepsinya sudah misinterpretasi terhadap hal tersebut ya. Ya, itu memang benar. Saya pernah diundang dan saya memang nggak mau ikut mengenai International Conference on Mindfulness. Oh gitu. Karena saking bingungnya di dunia barat ini. Kata mindfulness ini digunakan secara luas dan lebar sehingga mereka sendiri juga kelapakan. Kan ini juga karena keuntungan kalau sudah banyak umur ya sama Nera, jadi kenalannya banyak juga. Benar. Mereka itu mikirnya juga tidak pernah membayangkan bahwa sebetulnya nantinya proliferasi penggunaan kata mindfulness ini sendiri menjadi membingungkan, meskipun banyak keuntungannya. Nah, ini sebetulnya saya mau tanya ini, judulnya itu pakai bahasa Indonesia, kecuali satu kata. Benar. Ini apakah Samanera ini kesukaran menemukan kata Indonesianya tentang mindfulness? Benar, Om Salim, itu bisa jadi ya. Dari selama ini yang kita tahu kan banyak sekali terjemahan, khususnya di di literasi dari Buddhis itu satu kata ini, katakanlah sati ya, sati dalam konteks yang Buddha Dharma yang kita tahu di Tipitaka. Itu ada diterjemahkan, perhatian yang murni, kemudian ada mindfulness, kemudian ada bare attention, kemudian ada berkaitan dengan consciousness, dan sebagainya banyak sekali. Maka saya nggak boleh terjemahkan itu sebagai, katakanlah perhatian penuh. Nanti kelompok sana protes ke saya, yang ini protes ke saya. Jadi saya pikir, oke, mindfulness saja. Termasuk kepada nanti minggu depan, kepada hipnoterapi, kepada hipnosis tuh, saya juga nggak mau terjemahkan mindfulness tuh dalam konteks ke bahasa saya sendiri. Jadi saya pikir secara netral mendingan mindfulness, dan saya mau tanya kepada narasumber gimana terjemahan mindfulness. Barangkali Om Salim bisa kasih pemahaman tentang itu ya di awal ya. Nanti mungkin kok bahasa kita ini, kalau bahasa Indonesianya ini bahasa mudah. Tapi kita mengenal Buddha Dharma ini sudah ribuan tahun. Ya, mestinya kita akan dapat, meskipun tidak menggunakan satu kata ya, tapi akan dapat, ya mudah-mudahan nanti coba pelan-pelan, tapi ini prosesnya harus dimulai dengan yang muda-muda ini, generasi muda yang memikirkan seperti ini. Sebab kalau kita lihat ya, terjemahan ajaran-ajaran Buddha Dharma dalam bahasa Indonesia, ini terjemahan yang malas. Karena kita hanya menerjemahkan dari terjemahan Inggris yang sudah ada. Kadang-kadang sangat tidak, baru akhir-akhir ini saya sangat senang melihat yang muda-muda ini mulai mempertanyakan, ini palinya apa, Sanskertanya apa. Seperti nanti saya akan cerita tentang Borobudur ya. Untuk sementara ini saya sedikit klarifikasi tentang ini. Jadi tentunya yang Samanera maksudkan dengan mindfulness ini juga ada hubungannya dengan meditasi, seperti itu juga. Benar, itu pasti ke arah sana Om, betul. Oke. Nah, ini loh persoalannya. Saya kira salah satu persoalannya begini. Ya,
eh, kata meditasi ini. Kata meditasi ini salah kaprah karena waktu itu bahasa Inggris yang digunakan, meditation, itu kurang lebih di abad ke-19, ya 18 ke-19, seperti kita ketahui di Enlightenment Movement yang ada di dunia Barat, menyebabkan mereka pun menggunakan kata enlightenment untuk pembukaan Buddha. Right? Padahal kata dasarnya itu bodhi. Makanya mulai sekarang kita bisa lihat banyak sekali dalam bahasa Inggris mulai menggunakan kata awakening rather than enlightenment. Sebab itu it's more precise. Sebab you awaken. Ya, seperti kita duga. Nah, begitu juga meditasi. Ya, meditasi ini meditasi, right? Descartes, patungnya dari Rodin, ya. Mereka mikirnya meditasi seperti itu. Tapi sebetulnya itu kontemplasi, itu hanya mikir sesuatu. Ya, apalagi image dari Buddha Dharma itu selalu arca Buddha yang lagi duduk di suatu asana, lalu itu diasosiasikan dengan meditasi. Padahal meditasi ini, makanya satu hal dengan mengambil kata meditasi, kita lalu merasa bahwa meditasi ini sesuatu yang terpisah. Kamu harus punya asana seperti itu. Kamu harus punya ini. Ini bertolak belakang sebetulnya dengan Buddha Dharma. Sebab di Buddha Dharma kata dari meditasi ini bhavana. Ya, betul. Bhavana ini bahasa Inggris, cognate dari bahasa Inggris ya, itu to be, menjadi. Atau kalau bahasa Indonesianya mungkin menumbuh kembangkan atau betul. Ya, to cultivate, to menjadi. Jadi beda sekali kan ya, mengembangkan sesuatu ya, itu bahkan misalnya di bahasa Tibet itu pakai kata gom itu familiarization, mengenali lebih baik. Ya, jadi yang namanya bhavana ini sebetulnya adalah yang dilihat prosesnya. Proses apa sih? Kita ingin lebih kenal tentang apa yang ada di dalam ini untuk lebih mengenal apapun ya. Ya. Jadi ini active, not meditation asananya. Nah, di sini kalau kita tanya mungkin 10 orang Buddhis di Indonesia, kalau bilang meditasi, image-nya mungkin 9 mengatakan itu. Nah, selama kita berpikiran semacam itu, meditasi akan tidak bisa kita jiwai dengan kata meditasi. Nah, kalau mau refer tentang the position, kita punya kok katanya. Apa tuh? Samadhi. Oh, oke. So simple. Samadhi bukan samadhi. Samadhi ini lain lagi. Oke. Samadhi ini bahasa Indonesia di KBBI ada. Ya, itu jauh buat saya loh. Kalau memang referennya itu ke posisinya ini, pakai itu. Mengenai untuk itu, makanya kita ini harus lebih tahu apa tuh tujuannya untuk meditasi. Right. Kalau nanti kepanjangan ngomongin mungkin itu meditasi ini banyak sekali yang sangat spesifik, entah talking to your subconscious dan sebagainya. Tapi lebih baik nggak ngarah gitu karena saya kepengen kesempatan yang diberikan oleh Samanera ini, saya kepengen sedikit membicarakan mengenai Borobudur ini. Ya, silakan Om. Jadi pertamanya meditasi itu bhavana, right? Menumbuh kembangkan pengetahuan kita, tapi sebetulnya itu sebagai hasil pengembangan pengetahuan itu, tapi menumbuh kembangkan kapasitas kita untuk hadir. To be present. Ya. Ini sebab. Nah, ini sebetulnya tema di Borobudur. Di Borobudur ini, jadi sekarang ya katanya kan banyak ya meditasi terus. Dan misalnya kita juga ada kata yang digunakan misalnya karmastana atau kamatana misalnya. Kamatana itu sebetulnya juga suatu yang tidak yang pasif. Tapi kamatana itu memang digunakan sebab kamatana itu artinya tempat kerja. Right?
Ya, betul. istana atau tanah tempat kerja. Karena dulu kerjanya para biku itu meditasi, itu meditasi. Makanya sekarang di Myanmar atau disebut Kamatanacharya misalnya, ya, atau juga di Thailand yang forest tradition pakai kamata. Let's not dwell on that. Tapi ini penting saya kira. Ya, the first point itu bahwa meditasi is menambah kapasitas. Let's just call that, right? Tujuan pertama itu menambah kapasitas sehingga nanti kita bisa menggunakannya sebagai gini. Dan ini macam-macam nanti. Ada kata-kata shamatha, ada kata-kata vipassana, dan segala macam. Itu nanti mungkin tidak pada saat ini ya, karena waktunya juga nggak banyak. Saya akan mulai dengan begini. Jadi, mengenai bhawana, ini kalau kita lihat dalam Buddha Dharma, semua ajaran Buddha ini bisa akhirnya berguna untuk kita mengalami, boleh beliau katakan ada 3 tahap, right? Yang pertama adalah Sruta Mayi Prajna atau Sutta Mayi Panya, right? Kemudian Cinta Mayi Prajna, baru kemudian Bhawana Mayi Prajna. Artinya apa? Artinya kita ini belajar segala sesuatu. Itu mulainya dari sruta, dengar, lihat, belajar, membaca, online, web, whatever we do. Jadi general. Tapi itu hanya sekedar informasi. Kemudian yang kedua, cinta mayi prajna itu kita analisa, kita kupas, kita bahas dalam diri kita sendiri sampai kita yakin. Baru yang kemudian ditumbuh kembangkan. Bhawana Mayi Prajna. Ini pentingnya mengenai Bhawana Mayi Prajna ini. Nah, kehadiran ini menjadi suatu prerequisite untuk mengikuti Buddha Dhamma. Jadi meditasi ini dari permulaan di Buddha Dhamma itu nggak pernah menjadi sesuatu aktivitas terpisah, selalu inherent. Tentunya persoalannya di sini, seperti Samanera takut menggunakan kata bahasa Indonesia yang mindfulness, karena memang ajaran Buddha itu anubbhikata, lalu bertahap. Gradually, gradually bertahap. Gradual teaching, sesuai dengan kemampuan kita dan kebutuhan kita, dan sampai seberapa kita mau, karena nggak ada keharusan harus ngambil seluruh paket kan. Ini that's the beauty about this. Nah, ini mulai jadi dengan adanya bertingkat semacam ini sebetulnya kalau kita lihat ajaran Buddha Dharma, betul ada mungkin beberapa yang khusus menerangkan, misalnya Satipatthana Sutta, misalnya Karania Metta Sutta, misalnya, itu jelas menerangkan mengenai proses seperti ini. Tapi sebetulnya kalau kita membicarakan ajaran Buddha Dharma, itu di latar belakangnya selalu ada tentang ini, harus bhawana, harus dikembangkan, harus diresapi, harus menjadikan darah daging, so to speak, right? Menjadi begini. Nah, mungkin lebih baik saya mulai cerita mengenai Borobudur. Mengapa dengan pembukaan seperti itu? Berarti di Borobudur itu nanti kita ngertinya, itu selalu di latar belakangnya ada semacam, semakin kita bisa menumbuh kembangkan pengetahuan kita tentang itu, semakin kita akan mendapatkan manfaatnya. Tapi ini di semua ajaran Buddha Dharma saya kira latar belakangnya seperti ini. Makanya kata meditasi buat saya ini merugikan sekali. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris juga. Makanya mereka mencoba mengawinkan dengan kata mindfulness. Ini karena meditation buat mereka itu kontemplasi, menganalisa. Memang ada yang namanya sawicara bhawana. Ini luar biasa juga. Suatu
teknik bawana yang amazing itu sawicara bawana, analytical meditation. Mungkin saya mulai dengan apa ya, asumsinya mungkin tidak banyak orang yang appreciate bahwa mungkin kalau saya tanya ke Samanera ya, saya tahu Samanera ini dari Jakarta, mungkin juga sekarang karena Samanera beritahu Borobudur ini bentuknya lain dengan candi-candi Buddhis di sekitar situ. Benar, itu yang mau saya tanyakan juga. Apa bedanya Om sama yang lain-lain sehingga menjadi Borobudur sebagai World Heritage? Good thinking. Kira-kira bagaimana menurut Samanera? What do you think? Kalau menurut saya ya, yang katakanlah kacamata awam ini, karena ada pengajaran dalam relief itu barangkali Om ya, yang secara bertahap, yang memang tadi katakan gradual teaching itu. Yes, dan lucu. Nah ini ya, nanti saya belokkan sedikit. Ya, bandingannya, yang pertama kali yang jadi itu mungkin yang wujud besar itu Candi Kalasa. Oke. Kemudian ada candi yang hampir bersamaan dengan Borobudur itu Candi Sewu. Meskipun tidak 1000 tapi banyak. Dan banyak candi Buddhis lain, tapi Borobudur ini lain. Candi-candi yang itu semuanya menjulang ke atas. Kebanyakan. Ya. Dan semuanya mempunyai ruangan di dalamnya. Oh, iya. Ya. Karena ini cetia. Ini untuk suatu upacara, untuk ritual, untuk ini yang sifatnya sudah mulai esoteris. Nah, esoteris ini sama sekali tidak berarti tantra atau artinya menggunakan suatu teknik di mana pemusatan, kembali lagi nih nanti tentang mindfulness, salah satunya yang digunakan adalah menggunakan suatu representasi, misalnya representasi dari kiprah yang selalu membawa manfaat buat orang lain. Ini biasanya direpresentasikan dengan Dewi Tara. Misalnya di Kalasan itu lalu jadi Tara Bawana. Untuk bukan muja taranya terus dipuja semacam ini, tapi menggunakan Tara sebagai representasi dari enlightening activity. Aktivitas yang akan membantu orang, awakening activity yang membantu orang untuk mencapai tujuannya, potensi tertinggi. Yang lain, Borobudur beda. Borobudur itu hanya satu seperti ini di seluruh dunia. Yeah. Ini bukan saya chauvinistik, tapi nyatanya seperti itu. Borobudur itu sebetulnya ini ada ciri-ciri khusus ya. Misalnya candi-candi yang dibangun yang esoteris ini sifatnya agak elitis. Karena yang bisa ke situ yang tahu aturannya. Yang tahu ritualnya, dan dibuatnya juga mungkin sebagai persembahan atau atas permintaan guru-guru mereka yang spiritual, guru yang banyak. Dan dulu nenek moyang kita ini luar biasa toleransinya. Membicarakan mengenai agama itu sama sekali tidak sama dengan kita membicarakan agama sekarang, karena tidak akan disekat-sekat seperti ini. Kalau ada yang Hindu atau yang Siwa atau yang Brahma berdampingan dengan Buddhis, no problem. Pada waktu zaman Borobudur ada dikatakan waktu itu kurang lebih ada 2000 candi-candi. Ya, nah sekarang yang sudah diidentifikasikan itu hampir 300. Hanya di sekitar Jogja dan Jawa Tengah. Ya. Tidak terhitung di Jawa Timur. Nah ini amazing bahwa dulu itu betul-betul bentuk profusion. Nah, tapi Candi Borobudur ini lain. Dikatakan Candi Borobudur itu mulai pembangunannya mulai di tahun 780-an. Ya. Selesai di tahun 820 berapa? Jadi 40-an tahun atau bisa 842 juga mungkin dikatakan jadi antara 40 sampai 60 tahun. Yang jelas Borobudur ini dibangun paling tidak 2 atau 3 generasi. Oke. Jadi nggak bisa bilang Samaratungga yang bangun, Pramodawardhani. Itu mereka yang meresmikan. Yang mulai kakeknya. Ya, benar. Mungkin. Tapi kita nanti
dulu waktu kita berbicara dengan Bante Santa Cito, saya singgung sedikit mengenai sejarah ini. Tapi sejarahnya sangat menarik bahwa waktu itu Indonesia di Jawa itu kerajaan yang namanya Medang Mataram ini itu luar biasa adidaya sekali. Di catatan di Tiongkok ini dicatat sebagai Heling, ini karena turunan dari Kalingga dan sebagainya. Tapi intinya waktu itu di Jawa itu punya resources, punya sarana untuk bangun. Nah, kemudian raja ini yang bangun, dipercayakan ini mungkin yang mulai bangun itu Raja Panangkaran atau putra dari Raja Sanjaya sendiri yang menurut prasasti yang ada Sangkara namanya itu menceritakan bahwa Raja Sanjaya itu minta putranya supaya menganut tradisi Buddha. Meninggalkan beliau itu rupa-rupanya katanya ini sakit keras setelah menikah dan beliau melihat bahwa ternyata dan beliau itu luar biasa sekali. Akhirnya perang ke sana ke sini berhasil menyatukan kekuasaan yang di Jawa itu menjadi suatu tangan di Medang Mataram. Ini ada suatu poin yang agak penting, berarti tujuan Borobudur itu dari permulaan sudah didefinisikan. Beda dengan Kalasan, beda dengan sini yang hanya sebagai caitya, sebagai pemujaan. Mereka itu memikirkan kira-kira bagaimana membuat mungkin saya mundur sedikit. Pada saat itu di abad ke-8 di Indonesia atau di dunia waktu itu sebetulnya ini zaman keemasan agama Buddha, meskipun pengikutnya menurun terus. Saya katakan zaman keemasan karena banyak sekali karya-karya mengenai Buddhist philosophy yang namanya Drishti ini mulai dikenal mulai di sini. Bahkan waktu itu di India untuk pertama kali ini dibangunkan begitu banyak wihara, mahawihara yang sebetulnya itu universitas. Jauh lebih kualifikasinya sebagai universitas yang kita kenal sekarang. Ini betul-betul suatu universitas karena scholars itu bisa berkumpul-kumpul dengan para mahasiswa dan ingin mendapatkan pengetahuannya. Yang mendirikan, promotornya, sponsor untuk mendirikan Mahawihara ini, Nalanda ini adalah dinasti Gupta. Dinasti Gupta itu bukan Buddhis, right? Dinasti Buddha. Tapi beliau bisa lihat bahwa yang diajarkan dalam Buddha Dharma ini akan membawa manfaat buat masyarakat. Dan sebetulnya sebelum itu Buddha Dharma ini elitis, saya menggunakan kata itu lagi. Hanya para biku, Pak awam itu ya sebulan 2 kali lah untuk entertainment. Sambil ngajar, sambil bacakan. Tapi mulai dari saat itu Mahawihara ini terbuka untuk para awam untuk ikut belajar. Nah, dikatakan universitasnya namanya Mahawihara Nalanda waktu itu, dan itu betul-betul pandit-pandit dari pandita-pandita yang ada di sejarah perkembangan Buddha Dharma itu dari sana, Asam, Vasubandu, Nagarjuna, Dewa dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi rupa-rupanya karena begitu banyaknya mahasiswa atau siswa-siswa biku-biku maupun para awan yang ingin masuk, itu masuknya susah untuk tes. Dan untuk itu mungkin sekarang baru orang mulai ngerti, Nalanda itu punya universitas pendamping. Universitas pendampingnya itu adanya di sini, di Nusantara, di Muara Jambi. Ini kawasannya jauh lebih lebar, 3.000 hampir 3.000 square kilometer. Yang sekarang pemerintah itu akhirnya juga bisa melihat bahwa ini. Nah, bahkan dari segi catatan diceritakan kalau
para biku yang ingin datang dari Tiongkok misalnya mau ke India, kalau bisa mampir dulu di Indonesia ini, di bumi Nusantara ini, di Muara Jambi, belajar dulu sebelum ke sana. Begitu juga dari sana, dari India. Bahkan nanti salah satu alumni dari Muara Jambi yang terkenal, namanya Dipa Makara Srinyana. Ini fungsinya besar sekali dengan pengembangan Buddha Dharma, yang sehingga akhirnya ajaran dari Muara Jambi yang beliau datang ke sini belajar 12-13 tahun. Pulang ke India beliau jadi terkenal, jadi kondak, diminta untuk ngajar sana sini, akhirnya juga diminta mengajar ke Tibet. Jadi ajaran dari Tibet ini diajarkan oleh beliau di Bangkara Srinyana, yang dasarnya adalah ajaran dari Muara Jambi, dari bumi Nusantara ini. Right. Nah, dengan begitu, tapi ini kejadiannya 300-400 tahun setelah Borobudur jadi. Ya, jadi ini Borobudur itu 300 tahunan waktu itu jelas masih sangat powerful influence-nya. Dikatakan memang ada letusan Gunung Merapi dan sebagainya itu di 1004. Jadi sebetulnya kalau Borobudur jadi di 800-an berapa, itu masih ratusan, hampir 200-an tahun. Misalnya Borobudur pun musnah. Tapi dengan misalnya Borobudur itu tidak bisa digunakan lagi pun, Buddha Dharma masih tetap ada. Oke. Nah, ini makanya poin saya mengatakan bahwa tidak mungkin ajaran Buddha Dharma itu lalu menghilang seperti yang diceritakan di sejarah. Kita ini kesusupan zaman kolonial, di mana agama Buddha ini tidak diteruskan, penggal. Hanya juga dari orang-orang kolonial ini, nanti dari teosofi segala macam mulai di abad ke-19, mulai ketarik. Kemudian membawa tradisi-tradisi dari luar. Lalu dikatakan the start of Indonesian Buddhism. No, Buddha Dharma itu nggak pernah kepedot. Makanya tadi saya singgung ke Samanera bahwa agama Buddha itu oleh orang Barat disebut Buddhisme. Ini menurut saya through ignorant. Mereka itu nggak ngerti ini apa tuh. So, anggapan mereka yang beragama itu kan cuma Kristen, orang-orang Barat. Oh, ini ism mengenai Buddha, ajaran Buddhism. Karena ada di Thailand, ada di Laos, ada di Vietnam, ada di India. Makanya saya tadi matur kalau saya kok lebih cocok menggunakan kata Buddha Dharma seperti di mana-mana, yaitu ajaran Buddha. Anyway, kembali ke the point bahwa saat itu di Muara Jambi ini ajarannya luar biasa, right? Tapi di Muara Jambi itu nggak ada candi seperti Borobudur loh. Tapi menurut saya Borobudur itu nggak mungkin ada kalau Muara Jambi nggak ada. Karena ajarannya yang ada di sana ini, kemudian mereka mikirkan raja ini yang elitis-elitis yang setia ini tetap dibangun ribuan. Nah, di sana ada dikatakan 2000 candi kurang lebih di situ. Tapi untuk mereka ini, mereka lalu mikir bagaimana ya caranya. Nah, ini luar biasanya nenek moyang kita itu membuat kurikulum yang diajarkan oleh Buddha pada waktu itu diajarkan dan pada waktu itu diterapkan. Jadi Borobudur ini dibuat seperti galeri dari sutra-sutra yang mereka pilih. Di samping juga beberapa fitur-fitur yang nanti juga mempunyai fungsi dari segi Buddha Dharma, seperti arca-arca yang menghadap 4 jurus dan sebagainya. Tapi Borobudur ini lain dengan Kalasan, dengan Candi Sewu segala macam, karena dibuat sebagai peta kurikulum untuk mengembangkan potensi kita untuk mencapai kesempurnaan, mencapai penggugaan. Ambisius sekali, sebab belum pernah ada struktur semacam itu yang berani memaparkan sutra menggunakan media batu.
Iya. Banyak, ukiran kecil-kecil banyak, tapi itu hanya kutipan, hanya sesuatu. Tapi jadi Borobudur itu bukan ilustrasi dari sutra, bukan. Tapi sutranya sendiri dipresentasikan. Nah, ini kita ini merasa bersyukur karena dengan begitu sebetulnya nenek moyang kita itu memikirkan kita ini loh, orang Indonesia yang sekarang, supaya kita masih bisa mempelajari ajaran yang ada di Borobudur. Jadi mereka milih sutranya, right? Peta keseluruhan. Mengenai Borobudur dibagi menjadi 3, ini Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu, ini salah total. Ini sudah dibantah oleh pakar-pakar dari Benar. Barat, tapi masih tetap ada. Jadi harusnya ada yang mau menulis di Wikipedia dikatakan it's not right, gitu. Tapi karena apa? Karena dengan begitu itu betul-betul apa mengkerdilkan arti dari Borobudur itu sendiri. Nah, jadi Borobudur ini ceritanya kan, lalu mereka ini mikir, di sini hebatnya, bagaimana membuat kurikulum agama Buddha sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Ini hebat. Borobudur itu dibangun untuk rakyat, untuk masyarakat, bukan untuk bangsawan, bukan untuk nikrat, untuk rakyat, untuk mempelajari agama Buddha. Jadi sebetulnya Borobudur ini jelas dulu tidak sendiri, selalu akan ada wihara-wihara, masih ada bukti-buktinya, meskipun itu sayang sekali tidak dilanjutkan. Nah, kalau ini adalah ajaran Buddha seperti kita ketahui, ini kan luas sekali, dan memang waktu diajarkan itu tidak urut, tidak kronologikal, tapi ditanya Buddha memberi jawaban, ditanya. Makanya komentari banyak sekali. Misalnya Buddha Ghosa, Visuddhimagga itu mencoba menerangkan dalam segi Borobudur itu menurut saya amazing karena mereka itu pick view sutra, tidak membuat komentari sutra. Jadi yang paling bawah dianggap sebagai landasan kita hidup, yang bawah sampai nanti yang paling atas itu yang bisa kamu capai. Oke. Ini yang bisa kamu capai. Urut, tidak ada yang ngajak, dipilih benar-benar. Nah, di sini perlu saya tekankan ya, dan yang luar biasa mengenai Borobudur, ini sama sekali tidak ada urusan mengenai tradisi ini, tradisi itu, tradisi itu. Jadi waktu itu Yijing itu menulis di Nusantara ini segala macam tradisi dijalankan, mulai dengan tradisi wahana pribadi, ya, terus ada wahana bodhisattva itu dijalankan, enggak beda, satu wihara malah, ya. Jadi tergantung kecenderungan kita masing-masing kepingin mana. Nah, di Borobudur ini mulai paling bawah ini adalah landasan dari bangunannya, tapi juga landasan kehidupan kita seperti apa. Sayangnya Borobudur waktu dibangun mereka itu juga tidak mengerti dengan sendirinya kalau kondisinya seperti itu. Jadi Borobudur ini ada 3 bukit ya. Borobudur ini di tengah. Dibangun batu, lapisan batu begini. Bukit yang satu dikepras untuk mengisi yang di tengah. Tapi kan terbuka terus kan ya. Jadi lama-lama membuat seperti bendungan batu. Terus ini diisi potongan sambil dibangun. Borobudur ini hujannya banyak. Nah, ini hujan terus dan mereka pada waktu itu tidak ngerti. Kita pada waktu terakhir mengadakan renovasi baru kita tahu bahwa lapisan kedua di Borobudur ini ada yang sampai ketebalannya 3-4 meter, ini hampir kedap air. Jadi Borobudur itu paling bawah seperti plastik. Sini ditutup, right? Mulai dibendung, masih terbuka, air hujan banyak, makanya Borobudur itu mulai bergerak, hampir longsor. Padahal mereka sudah mulai ngukir. Makanya mereka itu
harus memutuskan sesuatu yang agak sukar. Tapi akhirnya diputuskan, diberi selasar, diberi penopang yang tingginya 4 meter, lebarnya 7 meter, sekeliling Borobudur, supaya enggak melok. Luar biasa keputusannya. Padahal yang di bawah ini sebetulnya adalah dasar, yang saya katakan tadi, dasar dari kehidupan yang ajar. Ini sutra yang dipilih ini sebetulnya Cula Kamawibangga. Nah, dan paralelnya ada 16 paralel, dan ini Borobudur itu punya semua kelihatannya. Makanya kalau Cula Kamawibangga ini agak singkat, tapi ini juga sama Cula Kamawibangga. Tapi kita akhirnya dari bumi Borobudur ini setelah ya belasan tahun, ya hampir 20 tahunan, mulai kita bisa sekarang mengumpulkan naskah-naskah saksinya, teks-teks yang ada di sini, dan itu hampir word by word, ini tulisan ini, ukirannya. Jadi kita tahu bahwa sebetulnya dari naskah-naskah saksi ini, pemikiran kita ini kita balik, bahwa kalau orang selalu mempertanyakan Borobudur ini ukurannya sumbernya mana, sebetulnya lucu pertanyaan itu, sebab kalau kita menemukan daun lontar, ya abad 13, abad 14, dianggap sudah kuno kan, nggak pernah ditanyakan sumbernya dari mana. Ini dijadikan sumber. Borobudur ini abad ke-9 ada begitu, ditanyakan sumbernya dari mana. Nah kita agak mikirnya agak dibalik gini, outside the box. Yang kita cari naskah saksinya. Ada nggak saksi? Ternyata masih ada. Semuanya lengkap sampai ke atas. Ada sutranya, ada, dan bahkan sudah kita terjemahkan begini, dan bahkan yang terakhir ini kita akan terjemahkan juga ke dalam bahasa Jawa, karena memang untuk menghargai dan menghormati nenek moyang kita dan leluhur kita yang mungkin waktu itu juga menggunakan bahasa Jawa kuno mestinya, ya, tapi kita akan mencoba sebisanya sehingga akan bisa dipelajari lagi untuk yang mendatang. Pertama, yang paling bawah ini landasannya. Landasannya ini diambil dari Cula Kamawibangga. Makanya landasan dari semua ajaran Buddha Dharma itu adalah tahu bahwa kita ini harus bertanggung jawab atas perilaku kita. Sebab karma itu terlalu intinya ajaran karma itu paling disalahpahamkan. Orang anggap ini ajaran mengenai nasib, sama sekali nggak ada hubungannya dengan itu. Kata dasarnya ini lalu di bahasa Indonesia jadi kerja, krida, karya, kirya, semuanya. Jadi kita diingatkan bahwa apapun yang kita alami sekarang itu adalah hasil dari yang sudah lewat, situasi kondisi yang sudah lewat, termasuk juga perilaku kita yang sudah lewat. Ya. Tapi yang penting nih loh kedepannya ini. Sebab apapun yang akan kita lakukan, yang kita ucapkan, terutama yang kita pikirkan juga, ini akan menentukan kualitas hidup kita. Apa yang kita alami. Poinnya di sini. Ajaran karma ini poinnya di sini kan. Jadi kita mulai ini landasan bahwa yang nanti menentukan hidup kita ini nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Dan dikatakan juga nggak diciptakan langsung itu sudah tertulis. Nggak sama sekali. Kita yang bikin. Lah untuk landasan semacam itu kira-kira sama Nera, yang perlu apa gitu kalau untuk perilaku kita yang akan menentukan begitu. Kehadiran kita di setiap saat. Oh, berarti mindfulness-nya tuh letaknya di sini ya? Right from the beginning. Right from the beginning. Okay. Dari permulaan itu sudah ditekankan bahwa persoalan dengan hidup kita ini tidak hadir. Kita ini cuma mempersilahkan keinginan kita, kebencian kita, kemarahan kita timbul sesukanya. Kita nggak pernah hadir. Lihat, bahkan kalau kemarahan keluar pun kadang-kadang di tengah-tengahnya kita juga tahu, sebetulnya saya sudah tidak sepantasnya marah. Tapi keterlaluan sudah.
oke, terusin aja dah. Ya. Tapi kebanyakan juga kita akan menyesal karena we don't. Nah, jadi dasar dari semuanya itu nanti kita akan kembali ke sini again and again and again. Ini sati kan? Sati. Right? Ya. Nah, sati ini persoalan juga karena ya terjemahnya. Cuman tadi makanya saya tanya kalau Samanera ini dari mana? Dari Jakarta, bahasa Jawanya nanti harus diimprove karena sudah dibatu beberapa tahun. Nah, ternyata di lingkungan kita di lingkungan di situ, terutama di di bahasa Jawa itu dikenal, bahkan di perwayangan ini ada satu definisi menurut saya ya the best definisi tentang sati. Ini diceritakan bahwa intinya ya, saya cerita itu waktu itu ada Semar ketemu Arjuna di perwayangan. Ini Semar pada waktu itu cerita bahwa yang dibutuhkan ini adalah pertamanya harus waspada. Ya. Kedua harus wicaksana. Wicaksana ini tahu bukannya tahu cara bagi ini atau enggak, tapi tahu perbuatan mana yang nanti akhirnya menyebabkan ini atau menyebabkan itu. Right. Nah, ini juga salah satu yang tadi saya katakan, maaf tadi saya menggunakan kata bahwa kita ini malas dalam menerjemahkan. Salah satu menurut saya yang sangat tidak menolong, itu kalau kilesa diterjemahkan sebagai kekotoran batin. Itu sangat moralistik, dan sebetulnya bukan itu. Kilesa atau klesha ini dasarnya yang mengudak-udak, sesuatu yang membuat perasaan kita unsettled. Nah, intinya dan ini di Borobudur juga diukir di sini, yaitu kita ini selalu memilih dalam setiap saat. Kita ini selalu memilih sesuatu yang kita anggap nanti menyenangkan kita atau berguna untuk kita, maka kita ingin memiliki itu, atau kita menolak sesuatu yang kita anggap tidak menolong, yang mengancam kita. Intinya seperti itu. Dasarnya sebetulnya kebingungan karena sebetulnya ini salah ngerti. Jadi sebetulnya dosa dan loba juga kalau kita digunakan lalu menjadikan keserakan, ya, dan yang satu misalnya ya diterjemahkan misalnya satu keserakan, yang satu kebencian. It's not right juga karena itu sebetulnya setiap kali kita lihat, misalnya tadi saya lihat Samanera duduknya berubah kan ya, itu karena menganggap dengan duduk berubah itu lebih comfortable. No, it's okay. Dan ini klesa ini setiap saat akan terus terjadi. Makanya kita diingatkan, kita harus sati, kita harus tahu mana yang nantinya. Makanya Buddha ngomong ke Rahula, kamu lihat ini kaca ini. Jadi kalau bisa kamu ngerti yang mana yang baik. Tapi kalau di tengah-tengah itu kamu nggak ngerti, itu pun kamu harus mikir. Dan kalau misalnya, ya minta maaf kalau kamu berbuat salah lain kali. Ini loh, wicaksananya ini di sini. Nah, jadi mulai dasar kehidupan kita ini harus jadi orang Buddhis ini nggak enak. Karena kita harus bertanggung jawab terhadap perilaku kita sendiri. Nggak ada yang mau dikomplain, nggak ada yang bisa memberi. Kita sendiri. Ini mulai diajarkan dari Karma Wibangga ini. Oh, sutranya namanya Karma Wibangga. Itu nanti ceritanya panjang, tapi intinya seperti ini, 160 panel. Nggak bisa kita lihat sekarang, tapi kita lagi, bukunya hampir jadi kok ini. Hampir jadinya sudah 3 tahun yang lalu, tapi tetap hampir jadi. tapi juga, ini karena juga, nah ini menarik sekali yang diajarkan di sana. Dikatakan waktu itu Buddha ditanyakan, mengapa sih kok hidup ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sering sakit, ada yang sehat, lalu dijawab oleh Buddha. Nih ada 10 ini, ada 10 itu, 10 ini. Ya. Ini cerita itu sih.
Nah, ini landasan, right? Landasannya jadi harus hadir, right? Sati. Tadi saya kembali ke Cipta Wayang, ya. Waswata Wicaksono. Kemudian ada 4 karakter, ini luar biasa sekali. Hening, heneng, hening, awas, iling. Heneng, hening, awas, iling. Hening, heneng, ini tenang. Apa semuanya heneng itu meneng, Ya. diam. Diam. Hening ini jernih. Pernah ketemu kan definisi suatu bawana yang membuat tenang dan jernih? Samatha bawana, right? Betul. Ini kan seperti ini. Tapi itu juga bagian dari sati. Tapi makanya saya tadi sangat kagum, Samnera mengatakan, tiba orang Barat mengatakan, ya betul, mindfulness ini bear attention. Ya, ada salah satu terjemahnya, bear attention. No, sebab bear attention for what? Tapi di sini makanya di Buddha Dhamma diteruskan gitu, harus awas dan iling gitu. Ya. Karena kata seperti sarati, seperti itu mengingat gitu. Ya. Oh, ini. Jadi ini lebih lengkap yang namanya sati, right? Yang namanya sati atau semerti ini suatu kehadiran, jadi perlunya hadir. Mari kita gunakan kata hadir untuk sementara, ya. Okay. Jadi artinya kalau kita ini hadir, tiap saat kita hadir, kita ini punya kesempatan menentukan, oh, ini saya mulai marah. Lalu dengan pengetahuan kita bahwa ternyata mungkin belum tentu dari yang diomongkan loh, mungkin dari penerjemahan saya. Nah, kita memberi kesempatan untuk kita sendiri untuk belum marah. Tapi mungkin 2 detik kemudian lalu marah. Gitu. Tapi mungkin dari 2 detik menjadi 2 menit, mudah-mudahan dari 2 jam, kemudian kita lalu memisahkan diri. Oh iya, orang itu juga berkesempatan ngomong. Kalau orang itu ngomong, Pak Salim kok bertanduk gitu, saya bisa marah kan? Apa nih bertanduk ya? Tapi kalau mungkin saya berkesempatan, saya cari, kalau nggak ada tanduknya, ya saya bilang, oh ya, mungkin silahkan, gitu kan. Tapi kalau ada tanduknya, oh ya benar loh orang itu. Nah, untuk bisa gini butuh sati kan ya. Benar. Kita tahu butuh gini. Ini sati, makanya beda dengan lalu sati patana itu. Sati patana ini luar biasa sekali. Jadi intinya yang dikatakan di sati patana ekayana margo. Ini artinya ini loh, tanpa ini kamu nggak bisa langsung. Bukan ini yang paling benar. Artinya ya kamu jalan, kamu tahu kamu jalan. Kamu tidur, kamu tahu kamu tidur. Kamu berak, kamu tahu kamu berak. Kamu makan, kamu tahu kamu makan. Sudah ini aja dah. Sebab kalau kamu hanya tahu itu, ini tadi yang saya katakan tadi, senang ini, makanya saya maui atau marah ini kita tolak. Dosa, lupa. Ini muncul pun kita akan tahu, ini lagi muncul nih. Right? Masuk akal. Right. Ini that's the base. That's the base. The base. Kemudian yang satu hadir, terus yang berikutnya di taraf berikutnya. Ini saya juga tahu karena jam ya, jadi saya agak cepat saja. Ini terus tahap berikutnya naik ke satu tingkat. Ini yang dipaparkan di situ adalah cerita Jataka dan Awadana. Kemudian ada Lalita Wistara. Ini juga luar biasa. Mengapa kok terus saja ke situ? Jadi kalau yang pertama tadi kamu harus hadir, harus lihat. Intinya apa tuh yang diajarkan dengan ajaran karma ini? Hidup tanpa kekerasan yang tidak mencederai yang lain. Ini yang dipegang. Ajarannya baik, ini yang dipegang. Ini terukir di ajaran Borobudur ini. Nah, dengan begitu, kamu sudah mulai mempunyai dalam hati ini yang lebih adem, yang lebih terbuka, yang lebih bisa. Inti tidak akan mencederai yang lain ini suatu komitmen yang luar biasa. Ya,
biasanya komitmen kita ini hanya ingin membahagiakan saya, menyenangkan saya apa yang sekarang kita sudah mulai paling tidak cedera yang lain. Ya, avihimsa di sini. Ini Ya. di Karma Wibangga ini dibagi menjadi 56 bagian, tapi itu nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan cerita-cerita lagi. Nah, dari situ kemudian kita berikutnya, ini ngomongkan dengan ini, di Karma Wibangga itu ditunjukkan hidup semacam ini, itu nanti kamu akan menjadi yang lebih enak. Maksudnya ini kan yang kamu tuju kan, yang lebih enak. Ada 8 angin dunia, Asta, Loka, Dharma. Ini juga intinya mengingatkan kita bahwa kita ini ya paling senang mendapat, paling senang dipuji, paling senang kedudukan dan sebagainya. Nah, dikatakan dalam Sutra Karma Wibangga ini, di bagian terakhir, kurang lebih 40 panelan yang terakhir, ini mulai dikenalkan tidak lagi hanya perilakumu, tapi juga sesuatu dalam bentuk mempersembahkan sesuatu. Chaitya. Ini mulai sebagai code, it's a code sebetulnya. Bahwa saat itu kita sudah mulai mengerti mengenai Dharma, bahwa ternyata hidup yang hanya memikirkan ke depannya itu seperti apa. Ya, sebetulnya bagian pertama dari Karma Wibangga itu mengingatkan bahwa kita ini juga bukan bilang salah, tapi juga tidak menggunakan hidup seefisien mungkin kalau yang dipikirkan hanya untuk minggu depan, tahun depan, 30 tahun lagi, atau bahkan cuma kehidupan lagi yang akan datang. Ini artinya nggak banyak. Makanya ajaran karma yang di sini mengingatkan bahwa ada yang disebut 4 wawasan ini. Kamu akan menikmati, kalau mati itu kamu sendirian, nggak ada yang kamu bawa, dan sebagainya. Dan bersyukur sebagai manusia. Nah, tapi yang mulai dengan pemberian ini, lalu dikatakan bahwa ada sesuatu bukan hanya mutar-muter, makanya namanya samsara gitu ya. Berulang-ulang sama terus. Kalau hanya yang dipikirkan, besok saya mau lebih enak, lebih terkenal, mendapat, dan sebagainya. Nah, tapi kemudian dikatakan, yang mendasari kamu selalu pengen ini, nggak pengen itu, nggak pengen ini, itu sebetulnya bisa kamu ketahui. Right? Makanya mulai belajar Buddha Dharma segala macam, makanya di sini ditanggakan simbolnya sebagai misalnya menyembahkan panji-panji. Itu artinya belajar mengenai tidak lagi terikat dengan kepemilikan. Misalnya hal-hal semacam ini yang diajarkan di sana. Makanya yang dulu itu tujuannya hanya mungkin kekayaan, hidup yang lebih enak. Kalau kita jujur, kita kan milihnya seperti itu mulanya. Ya kekayaan atau yang jujur yang terus posisi kondisi sekarang. Bahkan yang kita pikir ini terus kalau bisa kehidupan yang akan datang jadi dewa di alam Brahma atau tapi yang bagian ketiga ini lalu dia ngomong bisa itu kamu tanggulangi dan itu kalau kamu tanggulangi itu nanti akhirnya kamu akan mengalami pembebasan. Nah, pembebasan ini saya sangat senang. Ini Bhante Thanissaro menggunakan kata unbinding untuk nirwana. Saya kira ini sangat tepat karena definisinya memang seperti itu, yaitu dihilangkannya semua kilesa dan tilasan-tilasannya. Right? Jadi yang terakhir, makanya panel terakhir dari 2 panel terakhir dari Karma Wibangga ini, 2 terakhir ini gambarnya Cakrawarti. Raja, kamu ini pinnacle untuk sesuatu yang bisa kamu dapatkan di alam ini. Terus yang kedua ini Mahaboga, kekayaan, keenakan. Terus alam dewa. Ya. Terus baru yang terakhir ada gambarannya 4 bukan biku tapi
orang biasa di sana 4 muncul. Srotapana, anak sekretar Kapitan Arhat untuk mencapai nirwana. Hebat toh, ini landasannya nih, landasannya. Jadi Borobudur ini sangat ambisius.